Aku dan impianku. Jika ditanya siapa aku, maka aku akan menjawab, aku adalah aku. Seseorang yang baru saja merasakan udara kebebasan karena atas izinnya, aku baru saja menyelesaikan pendidikan hingga tingkat sarjana. Di balik keterbatasan yang aku punya, aku sangat bersyukur dengan semua yang terjadi padaku dan dengan semua yang kupunya. Walau begitu, ini tak semudah apa yang semua orang kira. Ada yang beranggapan jadi diriku pasti enak karena banyak waktu istirahatnya, atau mungkin mereka berpikiran kalau jadi aku pasti tidak banyak disuruh-suruh. Tapi yang terjadi padaku malah sebaliknya. Aku yang iri dengan semua orang yang sempurna, atau dengan kata lain aku ingin merasakan apa yang mereka rasakan. Mereka yang bisa berlari, mereka yang bisa berjalan dengan normal, mereka yang bisa melakukan apapun dengan kedua tangannya atau memakai sepatu yang bagus. Mereka yang bisa disuruh-suruh oleh orang tuanya atau gurunya. Ya, biar ini aku saja yang merasakannya. Akibat kecelakaan lalu lintas tahun 97, itu membuatku kehilangan separuh kaki dan tangan kananku sudah tidak dapat berfungsi lagi. Semua yang dilakukan oleh tangan kananku sekarang semua dialihfungsikan ke tangan kiriku. Dari mulai makan, menulis, hingga mengetik. Ya, aku mengetik tulisan ini dengan satu tangan. Walau kadang aku iseng mengangkat tangan kananku dengan gerakan aku ke atas keyboard untuk menekankan satu tombol huruf saja. Tapi setelah itu aku puas. Puas karena aku bisa meski dengan gerakan yang terbatas. Tubuhku hanya ditopang oleh satu kaki, yaitu kiri. Tidak sepenuhnya yang bisa diampuh kaki kananku, karena sudah tidak mampu. Tapi meski begitu, aku bisa berjalan. Tak sempurna memang, tapi mungkin akan sempurna dengan apa yang kulakukan untuk diriku yang dapat membuatku bertahan sampai saat ini. Semua masalah pasti ada penyelesaiannya. Semua kejadian pasti ada hikmahnya. Dua kalimat itu yang kutanamkan dalam diriku, guna memperkuat diriku untuk bertahan. Mengenai impian, impianku sederhana. Membuat orang-orang di sekitarku bahagia, itu sudah cukup. Tapi mungkin Tuhan memberikan satu kelebihan yang patut aku syukuri hingga saat ini. Aku bisa menulis, merangkai kata demi kata menjadi satu cerita yang utuh. Ya, aku kini adalah seorang penulis. Aku menulis cerita tentang apa yang aku ingin ceritakan, dan tentunya tulisan itu bisa kubagikan dengan orang banyak. Pada akhir tahun 2012, itu pertama kali aku menulis cerita. Berawal dari tugas kuliah yang mengharuskan para mahasiswanya untuk membuat cerita pendek. Awalnya aku ragu untuk menuliskannya, karena memang saat itu aku tak punya ide cerita. Yang ada saat itu aku hanya menatap layar laptop kosong dan berkali-kali aku bilang, "Ya Tuhan, tolong aku. Tugasnya mau di kumpulan besok, kasih aku ide ya." Beberapa menit kemudian keajaiban datang. Ide cerita muncul begitu saja dalam benakku. Tak mau buang waktu, aku pun segera mengetiknya. Tak sampai setengah jam, cerita pendek itu pun selesai. Tak kusangka, aku bisa menuliskan beberapa halaman dalam waktu singkat. Menulisnya pun cukup lancar, tak ada hambatan. Alhamdulillah, aku dapat nilai yang cukup memuaskan untuk tugas tersebut. Beberapa hari setelah itu, aku melihat info lomba menulis cerpen dengan tema yang sama dengan apa yang aku tulis. Aku gunakan kesempatan ini untuk menguji kemampuanku. Apakah aku bisa atau tidak? Maka aku baca ulang cerita yang aku buat. Lalu aku ubah sedikit dan aku ikut sertakan dalam lomba itu. Selama menunggu pengumuman, aku terus berdoa. Maka keajaiban selanjutnya datang kepadaku. Namaku terpilih sebagai cerpen pilihan. Kedua orang tuaku sangat senang, karena dengan begitu aku sudah bisa membuktikan kalau aku bisa pada mereka. Perjuanganku untuk meraih mimpiku tidak sampai di sini saja.
Ya, benar jika ada yang bilang tak pernah ada rasa puas pada diri manusia. Mereka pasti akan terus mencoba untuk dapat meraih apa yang mereka mau. Begitu pula dengan diriku. Aku masih ingin terus mencoba untuk melahirkan tulis-tulisan yang bisa dinikmati banyak orang. Tahun 2013, aku menulis novel bergenre romans kali ini. Tulisan ini dapat kuselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan sambil mengisi waktu kosong selama liburan kenaikan semester, yakni Januari sampai Maret. Setelah itu aku berniat menerbitkannya. Tapi sayang, kali ini keajaiban itu tidak menghampiriku. Kurang lebih 1 tahun menunggu, tidak ada jawaban dari penerbit. Sampai akhirnya naskah itu aku kirim ke penerbit lain. Namun setelah menunggu 1 bulan, hasilnya sama. Naskahku ditolak. Rasanya itu sangat sedih, cukup sangat sedih. Tapi mau bagaimana lagi? Akhirnya aku minta tolong sama ayah. Aku bilang sama beliau kalau naskahku dimasukkan di penerbit tempat ayah juga menerbitkan buku. Semoga kali ini bisa terbit ya. Aku pun menunggu 1 bulan setelah sesuai syarat yang ditentukan. Dan keajaiban itu pun datang. Naskahku diterima, katanya direkturnya langsung yang membacakan naskahku. Bukan hanya sekilas membacanya, melainkan membaca print out naskahku penuh. Dan itu sangat suka dengan ceritanya. Sampai-sampai ia memberikan naskahku itu kepada pihak perfilman untuk difilmkan. Hey, aku sangat senang kalau ini benar-benar dijadikan film. Aku tinggal berdoa saja untuk ini menjadikan kenyataan. Desember, tanggal 12 tahun lalu, peluncuran novelku diselenggarakan dan berlangsung sesuai dengan harapan. Berjalan dengan lancar. Acaranya diadakan di kampusku. Dan aku tidak menyangka kalau yang datang hingga lebih dari 100 orang. Aku meminta seorang penulis yang sudah aku kenal baik, Sevriana Khairil, sebagai pembicaranya. Novel-novel karyanya pun aku punya semua. Ia salah satu inspirasiku untuk menulis. Sebelumnya memang aku minta tolong dengan Kak Sevriana untuk membaca naskah mentaku yang saat itu masih dalam bentuk Microsoft Word. Ia dengan senang hati membacanya dan memberikan sedikit saran untuk menambahkan beberapa adegan. Aku pun dengan lancar menuliskan adegan itu di dalamnya. Keajaiban itu berlanjut dengan adanya liputan tentangku di tabloid Wanita Indonesia edisi Januari lalu. Aku berhasil maju sidang skripsi dan mendapatkan nilai terbaik di sastra Indonesia pada bulan Februari. Di bulan Maret aku resmi menjadi sarjana sastra pada 15 Maret 2015. Kemudian ada liputanku dan novelku di Info Serpong di bulan yang sama. April, kabar baik baru saja aku terima dari penerbit di bulan ini adalah novelku sudah sampai di Malaysia. Tujuan menjual ke penerbit yang ada di sana. Semoga ada penerbit yang tertarik membelinya ya. Sekian bacaan cerita pendek dari saya Dea Janet Monisa Siregar. Semoga para pendengar mampu terhibur ketika mendengarkannya. Apabila terdengar suara-suara yang mengganggu seperti suara kendaraan ataupun suara ayam berkokok, saya mohon dimaklumi. Terima kasih.